Selamat datang kembali ke video saya, ke channel saya. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang database. Jadi kenapa kita membahas tentang database? Karena sebelumnya kita telah membahas tentang PHP dan biasanya bahasa pemrograman PHP disebut sebagai bahasa pemrograman server, sehingga biasanya di server itu sebagian besar orang memakainya untuk menyimpan data. Maka biasanya orang yang bekerja dengan PHP akan juga bekerja dengan menggunakan database. Nah, jadi apa itu database? Jadi database itu adalah sekumpulan data yang sudah dikelompok-kelompokkan dan punya struktur. Nah, database yang akan kita pakai di sini adalah database MySQL. Mengapa demikian? Karena database MySQL ini salah satu alasannya adalah database ini banyak digunakan, dan kemudian alasan paling utama dia adalah gratis, sehingga kita tidak perlu membayar apa-apa, dan sebenarnya sudah lumayan cukup baik walaupun dia gratis. Baik, jadi untuk pertama-tama, jika Anda belum pernah mengeset tentang MySQL di komputer Anda, tapi jika sebelumnya misalnya sudah pernah mencoba PHP, pastinya seharusnya sudah memiliki program ini. Tapi kalau tidak, Anda bisa mendownload program bernama XAMPP, XAMPP seperti ini. Jadi dengan mendownload program XAMPP itu, kita bisa langsung mendapatkan sebenarnya paling tidak ada 3 hal utama, yaitu kita bisa mendapatkan pertama MySQL-nya, kedua Apache sebagai web server, dan ketiga PHP sebagai aplikasinya. Jadi Anda bisa mendownload XAMPP, nanti dia memiliki simbol seperti berikut, XAMPP seperti ini. Nah, jadi ketika Anda telah memilikinya, Anda bisa membuka control panel-nya, lalu menjalankan Apache dengan MySQL untuk memulai bekerja dengan database MySQL. Nah, jika Anda telah menjalankannya dan di sini telah statusnya sebagai running, Anda bisa lihat di sini. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa membuka ini localhost phpMyAdmin untuk mengelola database-nya. Jadi di sini kita bisa menggunakan semua database yang akan kita buat, tapi harus database MySQL. Nah, jika sebelumnya belum pernah menggunakan localhost, biasanya di browser, maka mungkin Anda, jika dia tidak terbuka, mungkin Anda perlu mengetikkan HTTP-nya seperti ini, kemudian localhost. Nah, jadi Anda bisa ngetes dulu dengan localhost. Nah, nanti ketika kita udah pernah pertama kali mengakses localhost, biasanya dia di browser yang Anda pakai dia sudah menyimpan localhost, jadi Anda bisa tinggal memanggil namanya saja tanpa perlu mengetikkan HTTP-nya. Nah, kemudian setelah itu kita bisa lihat di sini untuk membuat database-nya, kita bisa langsung masuk ke phpMyAdmin-nya. Di sini ada database, silakan diklik database-nya. Kemudian di sini kita bisa membuat nama database-nya, terus kita tekan create. Oh ya, sebelumnya, jadi MySQL itu sebenarnya salah satu jenis database. Jadi database sendiri memiliki beberapa jenis. MySQL itu adalah database yang berjenis database relasi. Jadi dalam artian tabel-tabel yang akan kita buat dalam database itu bisa direlasikan satu sama lain. Karena ada juga database yang tidak memakai relasi, dan mungkin itu kita tidak akan membahas itu. Jadi sebelum kita membuat database, kita perlu tahu dulu struktur database. Jadi struktur database itu, akan terdiri dari beberapa tabel-tabel, dan kemudian tabel sendiri akan memiliki field, atau jika Anda tidak terbiasa dengan istilah itu, mungkin istilah umumnya adalah kolom-kolom, dan record atau baris-baris, di mana setiap recordnya nanti itu akan memiliki data di situ. Nah, baik, berarti karena jadi kalau kita lihat dari strukturnya, berarti kita harus pertama kali itu membuat database-nya. Nah, di sini kita akan mencoba membuat
database. Di sini saya buat ada di sini database namanya database Asmika. Jadi ini semacam database guru ibadah untuk anak-anak tapi bagi Katolik. Jadi di sini sudah saya buat. Jadi nanti ketika kita telah membuat database-nya, maka akan muncul di panel sebelah kiri. Nah, maka untuk menggunakan database-nya Anda bisa langsung mengklik saja nama database-nya. Nah, kemudian di sini. Nah, jika Anda pertama kali membuat database-nya, maka isi table ini akan kosong. Nah, jadi ketika dia masih kosong, kita bisa membuat tabelnya kita bisa membuat di create new table ini kita bisa masukkan saja namanya. Jadi misalnya saya contohkan saja, misalnya kita buat tabel ini, misalnya di sini tabel anak misalnya. Kita buat aja di sini, kita bisa setting berapa kolomnya atau fieldnya. Kita tekan misalnya create, kita tunggu saja loadingnya. Nah, sini setelah create, di sini kita bisa memasukkan masing-masing nama kolomnya. Nah, jadi di sini apa-apa saja kolom-kolomnya. Jadi misalnya mungkin di sini ada namanya. Nah, kita pilih tipe datanya apa. Nah, di sini ada varchar, ada char. Perbedaan varchar dengan char berarti varchar bisa panjang karakternya berbeda-beda, tapi kalau char panjang karakternya biasanya harus sama. Seperti itu. Jadi di sini ada beberapa jenis tipe data. Nah, kemudian ada satu hal lagi, karena MySQL adalah database yang bersifat berelasi, maka di MySQL ini pada tabelnya kita bisa men-setting ada yang dinamakan primary key. Nah, key itu bisa digunakan nanti untuk berelasi ke tabel lain. Jadi disitulah kata berelasinya, cuma kita akan membahasnya di video kali ini. Nah, di sini kita bisa memberikan primary key di sini. Nah, primary key juga sebenarnya fungsinya juga agar dalam satu tabel, jadi kolom yang ditunjuk sebagai primary key atau unique sebenarnya, maka secara otomatis nanti data yang dimasukkan ke database, ke tabelnya, malah jika pada kolom yang ditunjuk sebagai primary atau unique, maka dalam kolom tersebut tidak boleh ada data yang sama. Nah, jadi di sini saya nanti kalau sudah selesai men-setting seluruh kolom-kolomnya, bisa di save, maka nanti akan terbentuklah tabelnya. Nah, baik, di sini saya tidak akan melanjutkan ini, saya langsung pakai tabel yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi di sini kalau ketika tabelnya sudah jadi, nah kita bisa sebenarnya untuk melihat strukturnya terlebih dahulu. Di sini kita bisa lihat strukturnya. Klikkan struktur. Nah, di sini kita bisa lihat apa saja kolom-kolomnya, tipe datanya apa saja. Misalnya jika dia apakah dia sebagai ada primary key-nya atau tidak, dan lain sebagainya. Nah, bahkan kita bisa edit. Kita klik saja change ini misalnya. Oh, dia harus pilih kolom dulu. Jadi misalnya kita pilih yang nama. Seperti itu, kita buat change misalnya. Nah, maka di sini kita bisa menggantinya jika mungkin tadi ada salah isi dan sebagainya. Baik, kita kembali lagi ke strukturnya. Nah, di sini mungkin Anda belum pernah melihat ketemu dengan tipe data ini, enumerated. Jadi tipe data ini ketika kita memberikan suatu tipe data enumerated, kita harus memberikan langsung nilainya. Nah, nilai ini nilai apa? Berarti jika suatu tabel memiliki tipe data enumerated dan sudah diberikan nilainya masing-masing, maka dalam kolom ini nilai yang diperbolehkan hanyalah nilai yang diberikan ini. Jadi pada pada kolom Jenkel ini kolom untuk jenis kelamin, kita sudah memberikan nilainya perempuan dan laki-laki. Jadi ketika ada misalnya nanti ketika kita melakukan pengumpulan data, kemudian kita misalnya salah atau memberikan nilai yang selain perempuan atau laki-laki, maka otomatis datanya akan ditolak. Seperti itu. Nah, baik, ketika tabelnya telah jadi, kita sudah mengecek tabel strukturnya, maka selanjutnya kita adalah akan menginputkan data. Bagaimana kita melakukannya? Silakan diklik tab insert di sini.
Nah, kita bisa langsung memberikan datanya dari sini. Jadi kita bisa langsung, misalnya kita berikan langsung value-nya di sini berapa. Jadi di sini NIG, misalnya nomor induk guru, di sini nama, di sini alamatnya, di sini tanggal lahir. Nah, lihat pada bagian Jenkel, kolom Jenkel, kita lihat di sini value-nya kita tidak bisa ketikkan sendiri, tapi kita langsung pilih apakah perempuan misalnya atau laki-laki, diberikan langsung nilainya. Tetapi jadi jadi di sini adalah bentuk GUI dari MySQL yang sudah disediakan oleh pihak admin. Tapi sebenarnya MySQL itu sendiri adalah structured query language di sini. Jadi biasa juga bahasa pada database itu disebut query language, jadi bahasa query. Jadi kita juga bisa menginputkan datanya atau membuat database yang lain sebagainya itu. Pokoknya kita bisa mengolah MySQL ini melalui bahasa query-nya. Nah, jika kita menginputkan datanya melalui bahasa query-nya, maka otomatis kita tidak akan melihat pilihan seperti ini. Jadi ini karena melalui GUI-nya langsung kita diberikan pilihan seperti ini. Nah, untuk PHP admin diberikan GUI-nya disediakan kita bisa input 2 sekaligus. Nah, jadi seperti ini. Atau kita mungkin bisa diganti di sini. Kita ganti di sini, kita bisa ganti-ganti mau berapa baris sekaligus, maka langsung akan diberikan. Di sini saya ketik 5, maka diberikan langsung 5 sekaligus. Jadi di sini memang di PHP admin ini kita sangat dibantu untuk melakukan penginsertan data, tapi ada kalanya juga melalui query language-nya sendiri, SQL-nya sendiri mungkin bisa lebih cepat juga, tergantung bentuk datanya. Nah, bagaimana kalau kita ingin mainkan melalui bahasa query-nya? Kita bisa tekan saja langsung SQL di sini. Oke. Nah, kita langsung klikkan aja di sini perintahnya. Nah, jadi di sini misalnya salah satunya ada perintah select untuk menampilkan data. Jadi misalnya saya ingin menampilkan data yang ada di tabel guru, saya bisa mengetikkan select bintang from tabel guru. Jadi maksud dari bintang di sini adalah tampilkan semua kolom. Jadi kalau kita misalnya mau menampilkan hanya kolom-kolom khusus saja, di sini kita bintang ini bisa kita ganti dengan nama-nama kolomnya seperti itu. Maka jika kita jalankan, kita klik go, kita tunggu, maka muncullah isi kolomnya. Jadi ini adalah data yang telah saya inputkan sebelumnya. Jadi kita bisa lihat di sini isi datanya. Tapi jika kita tidak mau melihat datanya melalui bahasa query, kita bisa langsung klik browse di sini. Bisa kita klik dulu. Jadi misalnya biasa kita buka database-nya dari database-nya dulu, kemudian langsung klik saja nama tabelnya. Jika kita klik nama tabelnya, maka dia otomatis akan menampilkan datanya. Seperti itu. Nah, tadi saya sudah menyinggung sedikit tentang SQL sendiri, bahasa query sendiri. Nah, sebenarnya kita juga bisa melakukannya tanpa PHP admin. Jadi bagaimana caranya? Kita bisa melakukannya melalui command line yang telah disediakan oleh Windows. Jadi kita bisa langsung pada search bar-nya kita bisa ketikkan cmd untuk menggunakan MySQL sendiri. Nah, ketika kita klikkan cmd, maka Windows akan secara otomatis membuka cmd.exe. Nah, di sini kita bisa langsung mengetikkan perintah-perintah yang bisa kita gunakan untuk menggunakan MySQL. Jadi untuk membuka MySQL sendiri, perintah yang kita berikan di sini adalah MySQL -u root -p. Nah, apa maksud dari perintah ini? Jadi MySQL adalah nama aplikasi sendiri. Nah, di sini -u root ini artinya di sini -u nama usernya. Nah, kalau kita tidak ada kita memakai setting default, ketika kita men-setting XAMPP-nya, maka nama username otomatis akan root dan tidak diberikan password. Tapi jika kita memberikan username dan password pada saat penginstalan, maka masukkan di sini di bagian root ini, gantilah menjadi dengan nama username, dan pada password tambahkanlah passwordnya di sini. Nah, maka kita bisa klik tekan enter. Nah, di sini diminta masukkan password juga. Kalau tidak ada passwordnya, kita tekan enter saja. Nah, di sini ketika tulisannya sudah MariaDB, berarti ini MySQL-nya sudah aktif. Nah, tadi kita lihat sebenarnya ketika kita menggunakan database-nya, maka kita harus pilih dulu database yang ada di samping ini. Nah, tentu saja kalau di command line tidak ada pilihan
apa-apa, maka kita harus berikan untuk menggunakan database-nya, kita harus memberikan perintah use. Jadi use misalnya di sini nama database tadi DB Asmika, maka kita berikan DB Asmika dengan titik koma, kita enter. Jadi setiap perintah query di command line harus ada diakhiri dengan titik koma. Nah, kita bisa lihat di sini MariaDB-nya sudah berubah dalam kurung sikunya ini menjadi DB Asmika. Nah, di sini kita bisa memasukkan berbagai macam bahasa query-nya. Jadi kayak misalnya tadi yang saya mau pakai select tadi untuk menampilkan data, select bintang from TBL ke guru, maka diberikanlah tabelnya di sini. Nah, untuk memasukkan data misalnya insert into TBL guru, tersambung values, kita masukkanlah di sini nilai-nilainya. Nah, cuma untuk mempersingkat video saya tidak akan menampilkan di sini query-nya. Maka seperti itu. Untuk mendapatkan query-query-nya Anda bisa mencarinya di internet. Saya sarankan situs W3 School, banyak di situ perintah-perintah query yang bisa Anda lihat. Tapi beginilah dasar-dasar yang bisa kita gunakan untuk menggunakan database MySQL. Nah, sebenarnya di sini yang perlu diperhatikan adalah sebenarnya bahasa query-nya, karena ketika kita nantinya bekerja dengan PHP, maka untuk menghubungkan PHP dengan database-nya dengan MySQL, kita kan banyak menggunakan bahasa query karena tidak mungkin dalam coding itu ada GUI seperti itu. Jadi kita perlu melihat-lihat berbagai query yang kita bisa gunakan pada MySQL. Sekian video kali ini, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.